Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kasreskrim, rekan-rekan perwira, rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan sore ini. Baik, kita akan merilis perkara kasus yang beberapa hari belakang ini sempat viral. Di mana awalnya viral yaitu diduga terhadap anak balita umur 3 tahun 9 bulan, belum cukup 4 tahun, yaitu anak umur 3 tahun 8 bulan, 8-9 bulan, di bawah 4 tahun. Adapun identitasnya yaitu korban atas nama inisial NZA, umur 3 tahun 8 bulan, agama Islam, alamat Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Perkara ini dilaporkan oleh ibu kandungnya sendiri, yaitu saudari Liza Juliana, panggilan Liza, perempuan umur 29 tahun, ulangi, perempuan umur 38 tahun, agama Islam, rumah tangga, pekerjaan, kemudian alamatnya sama, Kelurahan Aur, Karan Aur. Untuk tersangka yaitu yang di belakang atas nama saudara inisial DA, umur 38 tahun, pekerjaan karyawan swasta atau sopir truk, alamat sama dengan istrinya. Bagaimana kronologisnya? Kronologis ini berawal di sore hari pukul 17.00 lebih lewat, di mana korban tersebut yaitu seorang balita saat itu sedang menderita penyakit mencret. Jadi korban mencret, kemudian berak-berak, kemudian bapak tirinya yaitu pelaku ini bukan bapak kandungnya, bapak tiri, merasa jengkel dan kesal, emosional. Karena emosional, karena anaknya ini mencret-mencret, katanya bau, sehingga dipukul. Anak umur 4 tahun dipukul oleh bapak tirinya di bagian perut dan ulu hati. Itu beberapa kali dipukul. Kalau keterangan dari pelaku, itu dipukul 2 kali. Namun keterangan selalu berubah-ubah. Pertama 2 kali, setelah itu lebih dari 2 kali, jadi belum ada yang jelas beberapa kali. Kemudian pada saat dipukul 2 kali, anak ini merasa kesakitan, menjerit histeris, menangis. Karena menangis keras, menjerit histeris, semakin emosi lagi si bapak tiri ini, emosional. Kemudian dia lanjut dipukul lagi kepala bagian belakang beberapa kali, sehingga si anak ini jatuh pingsan. Ketika jatuh pingsan, si bapak tiri ini, si pelaku, merasa panik, kemudian mengambil minyak angin, ini ada lembar bawang putih, kemudian bawang putih, untuk membangunkan korban anak tersebut. Ketika dioles coba pakai bawang putih, minyak angin, gak kunjung-kunjung bangun. Hingga beberapa saat setelah itu, ibunya pulang dari pasar, istrinya si pelaku, yaitu ibu si korban, ibu kandungnya. Ketika ibu datang melihat anaknya dan keadaan diam, tidak berbicara, pucat, menjerit, kaget, ini kenapa? Setelah itu, karena paniknya, kemudian membawa korban tersebut bersama-sama dengan bapak tirinya ke rumah sakit dengan meminjam kendaraan motor Supra tetangga. Si anak dibonceng di tengah, ibu belakang, yang bawa motor adalah si bapak tiri. Sesampai di rumah sakit, kemudian si korban bawa masuk. Nah, ternyata si korban ini sudah meninggal dunia. Si bapak tiri pura-pura nerima telepon,
kemudian diperpramudi di telepon tersebut. Alasannya padahal dia tidak membawa handphone, keluar kemudian langsung melarikan diri. Dari kejadian tersebut ibunya langsung melaporkan, kita tindak lanjut, langsung gerak cepat. Pada saat itu saya perintahkan Satdan Polsek Jajaran untuk mengejar pelaku. Satreskrim, Narkoba, Intel, Samapta, jajaran Polsek. Lantas juga kita libatkan, dipimpin oleh Bapak Kasat Reskrim untuk mengejar pelaku. Selanjutnya besok kita melakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara terhadap korban atas persetujuan dari orang tua atau keluarganya korban. Dari hasil autopsi, seperti yang saya sampaikan tadi, ditemukan lebam di bagian dada dan kepala belakang. Kemudian kita tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kelemahannya apa? Pelaku tidak membawa HP karena HP-nya tertinggal di rumah. Kemudian pelaku juga tidak membawa ATM, tidak membawa uang, sehingga kita tidak bisa melakukan penyelidikan dan pengejaran, harus dengan cara manual. Dari step by step kita cari teman-teman pelaku tersangka ini, kita cari rekan-rekanannya, teman siapa saja. Dari situ kita kembangkan tim yang dipimpin oleh Bapak Kasat Reskrim serta anggotanya gabungan. Ada anggota narkoba juga, ada kasat narkoba, kasat intel, ada anggotanya, dan kasat-kasat lainnya. Tetap melakukan pengejaran step by step, dibagi per wilayah untuk mengejar pelaku, karena pelaku tidak membawa HP sama sekali, jadi kita harus manual dari step by step, sehingga didapatlah bahwa pelaku awalnya lari ke daerah Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian dari sana dia nginap di tempat temannya selama 1 malam. Setelah dari sana kemudian dia minta makan pelaku, kemudian meminjam uang sedikit, kemudian lanjut lagi ke Batang Anai, nginap di warung yang kosong, tidak ditempati, nginap di warung yang kosong daerah Batang Anai. Besoknya dia lanjut lagi ke daerah bandara, tempat temannya. Di bandara dia nginap tempat temannya 1 malam lagi. Karena tidak ada uang, dia minjam teman kepada teman di bandara juga tidak ada uang. Kemudian pelaku beserta temannya itu ke Teluk Bayur, ke tempat temannya, membawa kendaraan motor Supra yang dipinjam tadi milik tetangga. Sampai di Teluk Bayur bertemu dengan temannya di sana, kemudian untuk menggadaikan motor tersebut karena pelaku tidak ada uang, memegang uang sama sekali. Karena temannya juga tidak ada uang, temannya berinisiatif, bagaimana kalau saya coba gadaikan ke teman saya lagi supaya motor ini bisa digadaikan. Sehingga temannya Teluk Bayur membawa motor Supra tersebut, dan setelah itu nggak balik-balik. Dan kita juga melakukan pengejaran terhadap barang bukti motor tersebut yang digelapkan dan sampai sekarang DPO. Kemudian pelaku karena tidak ada uang merasa risih, naik ke bus ke arah Bukit Tinggi, namun turun di Padang Panjang. Pelaku turun di Padang Panjang, kemudian menuju ke tempat pamannya. Alhamdulillah dari 2 hari sebelum kita sudah nunggu, karena tim sudah dibagi. Pak Kasat Reskrim juga sudah menunggu di sana, tempat salah satu keluarga itu pamannya. Dan kita dapat di rumah pamannya di daerah Padang Panjang pelaku. Kemudian pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga perlu untuk dilakukan atau dilumpuhkan dengan tindakan tegas dan terukur. Setelah itu tim membawa ke Mako Polres Pariaman untuk ditindaklanjuti. Demikian rilis. Dari untuk motif yang baru kita dapat, tidak ada dasar kecemburuan.
Dari informasi, kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan dari penyidik bahwa motifnya itu emosional karena si korban yaitu menderita penyakit mencret, jadi berak-berak terus karena di rumah pada saat itu yaitu si bapak tiri dengan si korban. Alasannya itu dia capek, bau, capek untuk setiap mencret harus dibersihkan, dicuci, kemudian bau. Ini informasi sementara di PHK dari tempat kerjanya. Jadi motifnya itu karena faktor emosional. Ya, Tindakan pelaku sudah berapa kali dilakukan terhadap anak sendiri, melakukan penganiayaan ini? Penganiayaan ini sudah dilakukan berapa kali atau berulang-ulang? ya. Baik, menurut keterangan dari kakak si korban, yaitu anak-anak juga, kemudian ini keterangan anak ya, kemudian ditambah dari keterangan dari ibunya sendiri, yaitu istri pelaku, bahwa pelaku sendiri sudah sering melakukan penganiayaan, terhadap korban, termasuk di depan ibunya sendiri. Anak tersebut dimarahin, kemudian dipukul di depan ibu kandungan sendiri. Ibunya diam. Sudah berapa lama pelaku dengan anak tirinya ini? Dengan ibunya. Oh, Nikah. dapat kami sampaikan bahwa pelaku ini yaitu bapak tiri dari korban Iya. sudah menikah dengan ibu kandung korban kurang lebih 6 bulan. 6 bulan menikah. Jadi statusnya yaitu korban adalah anak tiri, anak bawaan dari ibu, dari istrinya. Tambahan terakhir, secara kejiwaan atau psikologis apakah memang tersangka ini dalam keadaan normal atau bagaimana? Untuk secara kejiwaan ini nanti kan yang bisa menjawab nanti kan ada Dokter psikologi ya. Namun dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, kemudian dari cara pola pikir masih sehat, secara kejiwaan masih normal, cuma kan untuk temperamen kemudian emosional seseorang kan berbeda-beda, apalagi disulut oleh suatu permasalahan. Pada saat melakukan tindakan itu pengaruh obat-obatan atau apa nggak boleh? Tidak ada pengaruh obat-obatan, pelaku murni yaitu karena emosional. Emosional aja ya? Emosional terhadap korban itu anak tersebut. Emosional ini pemicunya di PHK barangkali. Bukan pemicu PHK saja. Iya. Kalau untuk PHK itu sudah bawaan, Iya. itu mungkin sedikit. Iya. Namun pemicu itu si korban ini karena mencret-mencret, Ya. di rumah hanya ada dia sehingga dia membersihkan terus karena bau. Dan anak ini juga karena namanya anak-anak sakit pasti rewel, Betul. sehingga dia emosi, kemudian melakukan pemukulan ke bagian perut korban beberapa kali. Pasal yang kita kenakan kemudian? Ancaman. Untuk ancaman pasal yang kena, yaitu terterapkan itu pasal 80 ayat 3 Yunto pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, dan pasal 354 ayat 2 Yunto pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman yaitu 15 tahun penjara Maksimal. maksimal.